kita nggak bakal masuk surga. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun masa lalu kita, apapun latar belakang kita, itu Allah akan berikan yang terbaik. Amin. Ya Allah. Saya ada satu cerita teman operator di bola, bapaknya meninggal di Wonogiri beberapa hari yang lalu. Bapaknya meninggal, akhirnya dia pulang. Tadi pagi saya ketemu, kita ngobrol sebentar, ceritanya seperti apa. Jadi ceritanya kayak saudara kita kemudian Paisan modelnya. Jadi dia tahu-tahu sesak napas terus meninggal. Ternyata dia ada mungkin jantung itu perkiraan. Dan dia itu ketika meninggal, kalau cerita dari anaknya ya tersenyum ya pokoknya bagus lah. Ternyata dia itu bulan depan harusnya umroh. Kemarin tanggal berapa, pokoknya sebulan lah, pas sebulannya tanggal 13 kalau nggak salah meninggal 13 Oktober 13 November itu harusnya umroh, tapi ternyata Allah berkehendak lain, dipanggil duluan, udah lunas tinggal berangkat aja, udah manasik berapa kali katanya. Nah, itu masa lalunya gelap lah kira-kira cerita itu anak bapak saya sini, Omar gini masa lalu gelap ya. Tapi di penghujung usia, di umurnya yang sudah mendekati 50, ternyata beliau rajin beribadah, termasuk udah daftar umroh dan udah dapat tanggalnya, tinggal berangkat dipanggil. Itu bagaimana Pak Umar nanya? Ya itu bagus, dia udah niat, udah pahalanya seperti udah umroh, orang udah niat kok. Barang siapa yang niat kan udah dicatat gitu. Nah itu mimpi dia, katanya tempatnya enak. Saya dimimpiin Pak Umar itu, di waktu 3 harinya sama bapak saya ketemu. Kalau pengen kayak bapak, kamu rajin ibadah Ben gitu. Anaknya dibilangin begitu. Itu anak kandung Mbak. Terus gimana Mas ini? Ya saya pengen berubah Pak gitu. Ya, tiap hari yang ngasih saran banyak gitu. Cuman ternyata saran itu, nasihat itu kadang-kadang nunggu momentum gitu. Dengan momentum bapaknya meninggal, yang dimimpiin, baru dia tergugah gitu. Jadi pengen berubah katanya, ya udah berubah gitu, berubah gitu. Nah itu ternyata Allah itu nggak memandang masa lalu. Maka di beberapa teks hadis itu kan dikatakan orang yang berbuat salah tapi dia mau bertobat itu lebih dicintai Allah daripada orang soleh tapi dia sombong. Kita punya amal baik tapi sombong dengan amal kita, itu malah sama Allah nggak dilihat ternyata gitu. Nah itu luar biasa di situ gitu. Walaupun masa lalunya gelap, tapi di akhir dia mengakui banyak salah, banyak dosa, dan dia taubatan nasuha, berubah. Itu Allah cinta. Maka di beberapa teks hadis itu dikatakan Allah lebih dekat kepada orang pendosa tapi mau bertaubat, mau berubah, daripada dia ahli sholat, katakanlah ahli ibadah, tapi dia bangga dengan ibadahnya dan menganggap orang lain itu lebih, mohon maaf, lebih hina dari dia. Misalnya dia kok enggak mau sholat ya, gimana sih begini. Itu kalau sampai terucap sebetulnya nggak boleh Pak. Kita membicarakan, kita kan ini sholat misalnya lewat, orang nggak sholat, gimana sih dia begini. Nah, itu artinya apa? Artinya sholat kita itu juga dipertanyakan gitu, karena kita terdapat sedikit kesombongan di hati, menganggap saya dong sholat, kamu ini nggak sholat. Itu nggak boleh ternyata dalam tradisi keilmuan, nggak boleh. Karena kalau sifat sombong itu kan sifatnya iblis kan. Iblis kenapa nggak mau sujud kepada Adam? Ya alasannya karena dia sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam gitu. Nah, itu alasannya, sehingga dia tergelincir gitu. Nah itu hal-hal sepele tapi harus kita hayati. Jadi itu terjadi di kehidupan sehari-hari, termasuk saudara kita kemarin. Ya, kayak begitu itu pelajaran berharga. Nah, nyambung ke pembahasan itu, ini ada satu cerita tentang kemarin berkata dusta, yaitu dari Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita kirim Fatihah tiap kita tahlil, tiap kita acara pasti beliau dikirim Fatihah, karena beliau pangkatnya Sultanul Aulia, rajanya para wali. Jadi dunia ini kalau nggak ada wali kita runtuh Pak, ulama ini. Kenapa? Setelah Nabi itu kan nggak ada Nabi kan, udah ditutup pintu kenabian. Nah, terus kalau nggak ada orang-orang soleh yang derajatnya mendekati Nabi, ya bumi ini rusak. Contohnya Jakarta ini kan dinilai paling banyak maksiatnya katanya dibanding daerah-daerah lain, tapi nyatanya aman. Nah, itu
kenapa? Karena di Jakarta ini masih banyak para orang-orang soleh, keturunan Rasulullah di Jakarta banyak. Para ulama lokal juga banyak, pengajian di mana-mana ada. Ini salah satu yang menolak bala. Kalaupun ada bencana ya ada, tapi kadang-kadang nggak sesuai prediksi. Orang-orang yang bilang kalau banyak maksiat maka akan turun bencana, nyatanya masih imbang gitu. Ini karena fadilah orang-orang soleh. Kelihatannya kita tiap hari tidur nyaman, yang mereka sebagai paku buminya, kalau bahasa orang Jawa itu, dan sebagai paku mereka, sebagai sokok guru. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jilani ini kalau dirunut, beliau masih keturunan dari Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Hasan kan cucunya Nabi yang pertama, baru Husain adiknya. Ini dari Sayyidina Hasan Abdul Qadir Jilani. Nah, ini dia punya cerita ketika masih kecil, beliau sudah ingin menuntut ilmu di Baghdad. Baghdad itu berarti Irak, ibu kotanya Irak. Maka waktu itu ibunya mengizinkan, ya udah kalau ingin menuntut ilmu, pengen ketemu para ulama-ulama yang ada di Baghdad. Karena Baghdad waktu itu adalah pusat ilmu pengetahuan, jadi bukan di Madinah, bukan di Mekah, tapi di Baghdad. Nah, ketika setelah Rasulullah, setelah para sahabat ini daerahnya ya, itu maka diizinkan oleh ibunya. Bapaknya ini memiliki peninggalan uang sebanyak 80 dinar. Dibagi dua mas saudaranya, dia 40, saudaranya 40. Maka dia diizinkan oleh ibunya untuk berangkat menuntut ilmu ke Baghdad. Jauh, maka dititipkan kepada kafilah dagang. Kafilah itu rombongan dagang yang pergi ke Baghdad dari kampung dia. Kampung dia itu Jilan, kira-kira kalau sekarang Persia, Pak. Persia itu masuk wilayah Iran. Iran yang banyak Syiahnya, tapi dia nggak Syiah gitu. Si Abdul Qadir nggak Syiah gitu. Justru orang Syiah itu ngiri sama si Abdul Qadir. Kenapa ini disebut si Abdul Qadir? Bukan Imam Ja'far As-Shadiq gitu. Kalau orang Syiah itu walinya adalah Imam Ja'far. Imam Ja'far itu kalau di tradisi kita, dia juga orang hebat, ulama hebat. Dia keturunan dari Rasulullah juga sama, yang beberapa gitu. Jadi saudara sebetulnya Mas Abdul Qadir. Nah, cuman Abdul Qadir ini derajat kesolehannya begitu luar biasa sehingga dia mendapatkan pangkat Sultanul Auliya. Nah, itu ketika kecilnya dia berangkat ke Baghdad, dititipin kepada kafilah dagang. Terus uang 40 dinar tadi dijahit di kaosnya, dibikin saku dalam kayak ini Pak, kayak Doraemon apa yang haji itu ya, suka ada saku dalam kan, baru pakai baju taruh di dalamnya supaya aman, maksud ibunya. Terus diizinkan berangkat, cuman ibunya berpesan supaya selalu berkata benar dan jujur. Pesan maknya pokoknya itu, pokoknya di dalam perjalanan kamu Qadir harus selalu berkata jujur dan benar, jangan sekali-kali kamu berbohong. Lalu aku pergi dan memberi ucapan selamat tinggal pada ibuku. Sedang ibu berkata, hai anakku, berangkatlah kau, telah aku titipkan kepada Allah. Jadi ibunya ini sudah rela ketika dia menuntut ilmu, maka ibunya sudah ikhlas. Makanya dalam tradisi anak dipondokkan itu kuncinya di maknya. Kalau maknya nggak ikhlas ya anaknya nggak bakal betah gitu, pasti pengen pulang pengen pulang gitu. Kuncinya ada di ibu. Kalau seorang ayah biasanya lebih gampang, ya udah nggak apa-apa. Kalau ibu itu lebih sulit karena memang anak itu kan dekatnya sama ibu, mau laki mau perempuan awalnya dekatnya sama ibu. Karena yang lebih berat dalam mengasuh itu ibu gitu. Nah, itu ibunya Syekh Abdul Qadir ini dengan ikhlasnya, ya udah kamu berangkat, sudah aku titipkan kepada Allah kok. Maka mungkin wajah ini tidak lagi akan aku lihat hingga hari kiamat. Jadi ibunya udah ridho gitu, karena dia udah melepas untuk belajar jauh jaraknya Pak. Dua negara yang berbeda kan, Iran sama Irak, walaupun sebelahan dia jauh kayak sini Malaysia. Kalau zaman dulu kan dia jalan naik unta kan jadi jauh gitu. Maka dia udah merelakan. Mungkin ini adalah yang terakhir kali aku lihat, mungkin ketemu lagi di hari kiamat ketamanya. Kemudian aku berangkat bersama kafilah yang menuju Baghdad, dan ketika baru meninggalkan Hamdan ini satu kota yang ada di Iran, di Persia, tiba-tiba kita telah dikepung oleh 60 orang berkendaraan kuda. Ada perampok. Lalu mereka merampok semua yang ada di kafilah, kecuali aku yang tidak diganggu, karena dianggapnya bocah. Dan ketika salah seorang dari mereka berlalu di depanku, maka mereka bertanya, hai anak fakir,
kamu punya apa gitu. Kamu punya apa, kata perampok. Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, saya memiliki uang 40 dinar. Lalu ditanya, di mana? Dijawab, dijahit oleh buku di sakuku di bawah ketiakku di dalam. Karena ia mengira aku mengejek, pikirannya ngejek sama perampok tadi, maka ia terus berlalu. Jadi nggak digubris, wah ini bocah meledek, masa sih gitu. Apalagi jujur gitu. Kemudian ada yang lain lah, juga tanya pada perampok yang lain nanya, dan aku jawab sebagaimana yang pertama, perampok pertama. Dan juga yang meninggalkan aku, maksudnya nggak digubris. Kemudian ketika mereka telah sampai pada pimpinan mereka, pada pimpinan perampok, mungkin cerita pada pimpinan mereka diceritakan tadi, kisah tadi. Karena itu maka dipanggil lagi oleh pimpinan mereka, gitu. Anak buahnya cerita, tadi ya sih ada sih anak kecil, tapi masa sih gitu, dia kok jujur gitu. Di atas sana bukit mereka sedang membagi harta rampasan, jadi sudah dirampas semua. Jadi di lembah rampasan dibawa ke bukit dibagi-bagi. Lalu pimpinan itu bertanya lagi padaku, apakah yang kamu bawa wahai anak kecil? Jawabku 40 dinar, sama dengan jawaban ketika anak buahnya nanya. Di mana? Terjahit dalam saku di bawah ketiakku. Lalu diperiksa dan benar mereka mendapatkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Maka perampok tadi ketuanya bertanya, mengapa kamu mengaku jujur bahwa kamu itu membawa duit sekian? Maka jawabku, karena ibuku berpesan supaya aku selalu berkata benar dan jujur, dan aku tidak akan menyalahi janjiku padanya. Nah ini yang dipegang oleh Abdul Qadir. Dia pokoknya berkata sesuai pesan ibunya, suruh berkata benar jujur ya kerjakan. Sekalipun itu yang namanya perampok gitu. Dia udah gak pakai logika sendiri, ya ini kan kena perampok, nanti saya gak punya duit, itu gak pikir begitu dia. Jadi mengikuti amanah ibunya, janji kepada ibunya, kamu janji ya nggak boleh berkata dusta dimanapun dan kapanpun. Pesan ibunya cuma satu itu Pak pesannya. Nah ini luar biasanya orang-orang dulu itu kalau pesan nggak pernah banyak, satu aja gitu, satu tapi dipegang gitu. Nah, kalau kita kan sekarang pesannya ABCDFG gitu. Nah itu bedanya gitu kira-kira. Karena kita khawatir nanti jadi ini lupa malah kadang-kadang gitu pesannya. Ini satu. Terus akhirnya siapa namanya perampok tadi pimpinannya tiba-tiba nangis, perampok. Karena sekian lama dia merampok nggak pernah menemukan yang begini. Rata-rata kalau merampok itu orang pada nggak ngaku sampai dia temukan, akhirnya dirampok. Nangis dia, nangis sesungguhnya dan berkata, Anda tidak mengkhianati janjimu pada ibumu, sedang kami telah bertahun-tahun menyalahi dan melanggar larangan Allah. Dia sadar, nangis sejadi-jadinya. Maka sejak hari itu para perampok dan anak buahnya tadi pimpinannya bertobat pada Allah. Lalu semua kawan perampok itu bertobat dan berkata, engkau pimpinan kami dalam perampokan, maka kamu juga menjadi pimpinan kami dalam tobat. Kemudian rampasan dari orang-orang kafir itu semua dikembalikan. Jadi tadi semua perampok sama pimpinannya langsung menganggap Abdul Qadir itu sebagai gurunya, karena dengan wasilah dia ingat kepada Allah, bertobat. Kejadian seperti itu. Nah ini salah satu karomah Syekh Abdul Qadir ini, masih kecil aja dia udah punya murid, baru mau menuntut ilmu, udah punya murid dia gitu. Gara-gara dia memegang sifat apa namanya jujur dari ibunya tadi. Bener-bener luar biasa. Silakan. Nah itu salah satu pelajaran penting Pak. Ternyata ketika jujur itu nggak memandang apapun ya jujur gitu. Walaupun nanti ada klasifikasi. Nah ini dikatakan dusta itu memberitahukan suatu kelainan dengan kejadian, itu dusta. Baik pun dengan sengaja maupun tidak disengaja. Jadi dua-duanya itu tetap dianggap dusta, sengaja maupun tidak disengaja. Sedang kesengajaan itulah yang memberatkan dosa. Seandainya ini benar kok kita sengaja, itu justru yang memberatkan dosa karena sengaja. Kalau nggak sengaja ya dosa tapi nggak terlalu berat. Dalam pandangan ulama begitu. Tapi kalau disengaja, memang direkayasa, maka di situ jadi berat dosanya. Tetapi ada kalanya dusta menjadi mubah, boleh. Mubah itu artinya boleh. Dan ada kalanya wajib atau harus. Jadi apa yang dapat ditarik kesimpulan, tiap tujuan yang baik yang dapat dicapai dengan berkata benar atau dusta, maka dalam hal itu haram berdusta. Misalnya ini kita punya tujuan baik, kita omong dengan baik gak ada masalah, maka kita nggak boleh dusta menyampaikannya. Ya harus benar, maka itu nggak boleh dusta. Tapi jika tidak bisa dicapai kecuali dengan dusta, maka di situ dusta mubah. Ini tujuan baik nih, tapi nggak bisa dicapai kalau nggak ada dustanya dikit.
Nah itu mubah hukumnya. Mubah itu boleh. Boleh. Berarti boleh itu ya dia di bawah sunnah. Kalau sunnah kan sesuatu dikerjakan berpahala ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau mubah ini netral, kayak huruf jim itu Pak, kalau kemarin baca Quran itu kan jim itu boleh terus, boleh berhenti, nggak ada masalah itu. Nah, ini seperti itu. Seandainya tujuan itu baik, tapi kalau nggak dengan cara dusta ini nggak tercapai tujuan baik ini gitu. Itu ulama masih mengklasifikasikan boleh itu mubah. Dan jika tujuan itu wajib dicapai, maka di sini tujuan menjadi dusta menjadi wajib. Kalau tujuannya wajib benar-benar dicapai, sementara dengan cara yang benar kita nggak bisa, dusta pun jadi wajib. Contoh, jika melihat seorang yang tidak bersalah terpaksa bersembunyi dari seorang zalim, orang yang mencarinya, yang akan membunuhnya atau menganiayanya, maka di situ dusta wajib. Ada orang ini nggak salah nih, mau ditembak nih lewat samping kita, yang ngumpet ya udah kita bohongin, nah lari ke sana, yang nyari tadi. Maka di situ dusta itu wajib, kecuali memang dia orang bersalah ya, orang bersalah dan memang dicari polisi bersalah, yaitu sah-sah saja untuk mengatakan yang sesungguhnya. Tapi kalau dia itu orang nggak bersalah, nyata-nyata nggak bersalah, tapi dia dikejar-kejar oleh orang zalim mau mendolimi dia, maka di situ dusta menjadi wajib. Gitu. Nah itu salah satu alasan dusta ini bisa berubah hukum dari mulai nggak boleh, bisa mubah, bisa wajib. Gitu. Nah itu kira-kira itu Pak ya. Ini sedikit cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di Alam Malakut beliau itu waktu Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan di teks hadis katakan naik buruk ya. Jadi kalau orang Syiah nggak percaya buruk itu. Saya pernah belajar sama orang Syiah, nggak mungkin Allah itu bikin sesuatu yang di luar akal kita. Di luar akal kita itu nggak bisa dirasionalisasi kata dia. Kalau kita nggak bisa dirasionalisasi, itu Allah nggak bakal kerjakan. Berarti seolah-olah dia itu mendikte Allah. Contoh misalnya kalau mau kita bantah Nabi Ibrahim ketika dibakar, secara rasional harusnya kan kebakar, harusnya kan. Tapi nyatanya dengan kuasa Allah berkuasa nggak hangus karena api itu jadi tinggi. Itu menurut dia menyalahi aturan, kata orang Syiah itu. Nah, termasuk buruk itu kan badannya kuda, kepalanya manusia kan. Itu kata dia nggak mungkin gitu, karena Allah itu menciptakan hewan ya kepalanya kuda, ya badannya kuda, nggak mungkin masa orang dipasangi nama kuda, gimana cara berpikirnya gitu, jadi nggak logis kata dia. Nah, itu kalau orang Syiah ciri-cirinya. Ya bagi Allah ya mudah, orang yang mati hidup mati aja gampang, apalagi bikin begitu. Nabi Adam dari nggak ada, dari tanah kita jadi orang, apalagi cuma mengganti kepala orang dipasang di kepala pura, itu hanya Allah. Tapi menurut dia itu nggak boleh itu. Iya, kun fayakun Allah itu mudah, tapi menurut dia kalau nggak masuk akal kita itu nggak mungkin. Allah itu ngaco kata dia. Pemahaman itu ngaco katanya. Padahal di teks hadis banyak dikatakan buruk itu. Dari sebuah air mani. Iya, air mani jadi orang aja, wah gampang. Apalagi cuma buruk, badan kuda, pasang kepala ya bisa. Iya, orang aja dari tetes air hina. Kalau diuji secara itu kan belum rasional ya. Jadi dia kalau melihat gitu di medis si bingung sendiri. Itu kata mereka. Iya, itu ternyata Syekh Abdul Qadir itu. Nah, ceritanya beliau itu ketika Rasulullah mau Mi'raj, itu Syekh Abdul Qadir itu jadi tungguan ketika Rasulullah mau naik buruk tadi, kan tinggi buruk itu. Maka Rasulullah pancatannya itu pundaknya Syekh Abdul Qadir itu di alam malakut sebelum Syekh Abdul Qadir dilahirkan di alam ruh gitu. Maka ternyata di pundak Syekh Abdul Qadir itu ada bekas kakinya Nabi. Ketika udah lahir dicek ada bekas kakinya Nabi gitu. Karena di alam malakut udah diinjek gitu. Ya kalau diinjek Nabi udah luar biasa. Terus Syekh Abdul Qadir salah satu karomahnya itu Pak. Dia Sultanul Aulia, dia A'dhamul Ghaus pangkatnya. Jadi setelah Rasulullah, setelah para sahabat itu, yang awal ya dia bumi ini gitu. Dengan para wali-wali yang tersebar di bumi jumlahnya ribuan itu lewat dia semua. Pasti lewat dia semua. Makanya kalau kita dia Fatihah pasti dikirim itu. Kenapa ya? Karena beliau derajatnya orang-orang soleh di bawah para sahabat, sudah derajat kesolehannya. Kan orang ada yang nanya dibenturkan, kenapa yang enggak
yang bikin Fatihah bukannya Abu Bakar, bukannya lebih mulia Abu Bakar. Iya, lebih mulia Abu Bakar, benar. Di Fatihah pun Abu Bakar juga disebut kok. Udah disebut dalam bahasa lagi, ya. Iya, mungkin dia nggak belajar bahasa Arab kali itu. Di Fatihah disebut, semua disebut. Ulama-ulama disebut, tapiin disebut. Nah, terkhusus Abdul Qadir. Itu aja sih. Kira-kira itu argumentasi kenapa Syekh Abdul Qadir itu selalu di ahli sunnah wal jamaah itu disebut namanya Sultanul Auliya. Dan semua wali yang ada di bumi ini seandainya dia nggak sesuai itu bisa dicabut oleh Syekh Abdul Qadir. Itu di manakib diceritakan begitu. Dia berhak untuk mencabut kewalian seseorang, Syekh Abdul Qadir itu derajatnya. Bisa nggak punya karomah itu, gitu. Kira-kira gitu. Nah, walam bis. Syekh Abdul Qadir itu waktu